adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa D4 maupun S1, mungkin mendengar kabar bahwa dengan ditiadakannya atau tidak diwajibkannya mahasiswa untuk tidak menulis skripsi, mungkin akan membuat mereka menjadi lebih senang. Tapi jangan senang dulu, akan saya beritahu pengganti dari tugas akhir atau skripsi yang mungkin selama ini Anda dengar. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Menteri Pendidikan itu telah mengeluarkan aturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, di mana dalam aturan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa mahasiswa S1 itu atau D4 itu tidak lagi diwajibkan untuk menulis skripsi. Nah, ketika mendengar hal semacam itu, mungkin adik-adik itu berpikiran bahwa, wah ini bagus, ini kabar gembira, karena kita tidak lagi menulis skripsi yang mungkin sebagian besar menganggap bahwa skripsi itu adalah momok yang menakutkan, yang bahkan membuat satu, mahasiswa terbengkalai untuk lulus, yang kedua itu adalah banyak yang pada akhirnya di semester-semester akhir itu memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya hanya gara-gara takut ketemu sama skripsi gitu. Namun, apakah adik-adik mengetahui bahwa kalau saudara tidak menulis skripsi, kemudian tidak ada penggantinya? Tentunya ada. Jadi, mungkin kalau sebagian mahasiswa menyebut bahwa ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan karena tidak ada skripsi, kali ini saya akan memberitahu bahwa ada 5 sebenarnya tugas akhir yang sebagai pengganti skripsi ataupun tugas akhir yang selama ini mungkin adik-adik dengar gitu. Apa saja kah itu? Yang pertama itu adalah proyek kolaborasi. Nah, proyek kolaborasi ini mahasiswa bekerja dalam tim dari latar belakang multidisiplin untuk menyelesaikan proyek-proyek inovatif yang relevan dengan disiplin ilmu mereka. Jadi Anda mengerjakan proyek-proyek yang sesuai dengan bidang ilmunya, di mana proyek ini dapat mencangkup penelitian, pengembangan produk, atau solusi untuk masalah sosial nyata. Jadi, baik itu skripsi maupun proyek, tetap Anda harus melakukan yang namanya penelitian, gitu. Ya, hanya berubah nama sedikit saja, ya. Tuh. Yang pertama proyek kolaborasi, ya, tetap jadi harus melakukan penelitian, pengembangan produk, atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Bedanya mungkin karena kalau skripsi itu biasanya individual, nah sekarang sudah kelompok, ya, kalau mengerjakan proyek kolaboratif. Kemudian yang kedua itu adalah portofolio, ya. Portofolio di sini juga merupakan sebagai salah satu alternatif untuk mengganti skripsi, di mana mahasiswa dapat mengumpulkan karya-karya mereka selama masa studi seperti esai, kemudian presentasi, kemudian laporan-laporan proyek, dan presentasi akademik lainnya ke dalam portofolio. Jadi, Anda merangkumnya ini, mulai dari semester 1 sampai semester akhir, Anda merangkumnya, ya. Di mana portofolio ini dapat digunakan untuk mencerminkan pencapaian perkembangan mahasiswa selama studi, di mana ada batasan dan standar minimal karya harus dikawal oleh dosen pembimbing. Jadi ada syaratnya, tidak asal-asalan kita membuat atau merangkum portofolio. Tetap harus dalam bimbingan seorang dosen. Kemudian yang ketiga itu adalah magang dan praktek lapangan. Nah ini mungkin bagi sebagian besar mahasiswa bahwa oh kita milih magang aja deh. Tapi jangan dulu, saya jelaskan dulu ya. Mahasiswa ini dapat bekerja di industri ataupun organisasi yang relevan dengan program studi mereka untuk mendapatkan pengalaman praktis, di mana saat ini yang menjalankan magang atau mahasiswa itu diberikan proyek yang lebih signifikan dengan yang relevan dengan bidang ilmunya. Jadi Anda ini terjun ke industri atau ke lapangan, ya magang. Apakah hanya coba kayak seperti studi tour? Enggak. Anda harus belajar benar-benar di situ, kemudian pulang harus membawa laporan yang baik, dan itu juga diuji, ya. Kemudian yang keempat itu adalah prototype produk, ya, di mana prototype produk itu adalah
model awal atau yang mempresentasikan ya, yang mempresentasikan sederhana dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsional potensinya. Nah, biasanya kalau kita membuat prototipe ini, saya nggak tahu kalau yang dunia akademisi yang misalnya kayak FKIP gitu ya, yang saya tahu itu kebanyakan itu adalah yang teknik ya. Kalau teknik itu kebanyakan kita juga membuat prototipe gitu ya. Baik itu juga di mana prototipe ini itu bisa berbentuk pengembangannya itu bisa misalnya perangkat lunak, kemudian desain produk fisik, atau proyek-proyek teknologi gitu. Makanya saya belum pernah melihat prototipenya orang-orang yang kayak seperti FKIP gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang selain teknik misalnya gitu. Nah, sebagai pengganti skripsi, mahasiswa juga dapat mengembangkan prototipe produk untuk tugas akhir mereka. Contohnya misalnya mahasiswa dari jurusan mesin otomotif itu dapat membuat prototipe kendaraan bermotor bersama timnya. Jadi juga dikerjakan secara tim. Tetapi kebanyakan juga ya prototipe ini juga banyak gagalnya juga. Jadi semuanya tergantung dari mahasiswanya. Dan yang kelima, kalau yang kelima ini adalah menurut saya adalah pilihan yang terbaik. Ya, pilihan yang terbaik. Bukan berarti 1, 2, 3, 4 itu tidak baik gitu ya. Tetapi semuanya yang perlu Anda harus ketahui bahwa baik 1 sampai 4 itu tetap kita harus melakukan ada actionnya gitu, ada aktivitasnya. Dalam hal ini penelitian. Nah, sama halnya dengan yang nomor 5 ini. Yang nomor 5 ini adalah yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman, yaitu dengan publikasi ilmiah. Nah, terakhir di mana mahasiswa ini berkontribusi dalam publikasi ilmiah, tentunya disesuaikan dengan kebijakan kampusnya. Kalau misalnya dia berhasil dipublish di jurnal terakreditasi nasional Sinta berapa, itu tidak melalui proses misalnya sidang, kemudian langsung dapat nilai gitu. Yang saya tahu itu kalau yang internasional sudah langsung dapat nilai gitu, bahkan mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan untuk yang publikasi ilmiah. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saudara sudah melakukan penelitian, mudah sekali artikel saudara itu akan lebih banyak diterima oleh jurnal-jurnal gitu, baik itu nasional maupun internasional. Tergantung dari bagaimana Anda mengumpulkan datanya, bagaimana Anda mengelola datanya gitu. Ketimbang dari Anda melakukan yang namanya poin 1 sampai poin 4 tadi yang seperti yang saya sudah sebutkan. Tetapi bukan berarti yang 1 sampai 4 itu tidak bagus, ya bagus juga ya. Apakah untuk yang publikasi ilmiah ini bisa dilakukan secara tim? Itu semuanya tergantung dari kebijakan kampusnya. Kalau misalnya kampusnya merasa bahwa ini bisa dilakukan secara tim, ya oke lah dilakukan secara tim gitu. Kemudian penilaiannya seperti apa, asesmennya seperti apa, itu semuanya kebijakan oleh kampus. Tetapi kalau saran saya lebih memilihnya yang publikasi ilmiah gitu. Jadi kalau dinyatakan bahwa benar-benar hilang yang namanya tugas akhir, enggak juga gitu. Oleh karena itu, tetap Anda harus fight di dalam proses untuk meluluskan saudara. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.